bersyukur bahwa kita boleh masuk di dalam bulan Mei dan kita sudah mengawali misa kita dengan Rosario karena kita bersama-sama di dalam bulan Maria. Jadi setiap bulan Maria pada setiap Senin sebelum misa ataupun sebelum persekutuan doa kita awali dengan berdevosi Bunda Maria. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur bahwa kita mau menerima sukacita yang dari Tuhan. Kita bersepakat, amin. Lambaikan tangan, yang mau bersepakat, kita terima sukacita dari surga mengalir di tempat ini. Terima sukacita. Thank you.
Romo akan memasuki dan memulai masuk dalam altar kudus ini, kita semua membawa korban syukur kita, bahwa segenap hatimu dan katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Penghiburan, gitu kan? Bacaan Injil hari ini kita mendengarkan Yesus akan memberikan seorang penolong, penghibur yang sejati, yaitu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus penghibur sejati kita.
Kalau kita lagi berada dalam keadaan yang kurang baik, dalam keadaan letih, lemah, lesu, berbeban berat, jangan mencari penghibur-penghibur yang lain. Datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan penghibur yang sejati, yaitu Roh Kudus. Amin. Amin. Kalau kita katakan amin, percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang kita minta. Mari di awal ini kita duduk sejenak di hadapan Tuhan, karena dalam hidup seringkali kita acap kali mencari hiburan-hiburan yang lain, penghibur-penghibur yang lain yang seringkali hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan, tapi sifatnya sesaat. Mari kita mohon ampun supaya kita dilayakkan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita bawa segala niat, harapan, kerinduan hati kita. Kita bawa juga segala pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang kita alami. Kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan. Allah sumber kehidupan. Yesus mengutus penghibur, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang Dia. Kami bersyukur penghibur yang Kau utus dan mengajak kami juga menjadi saksinya yang hidup atas segala rahmat dan kasih yang Yesus berikan. Kami bersyukur dan senantiasa rindu untuk memuji nama-Nya yang kudus. Dengan kematian Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah itu, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di sini. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu, yang bernama Lydia, turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Hanya firman Tuhan yang memberi kekuatan, yang dapat menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, jangan kita pernah melakukan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Haleluya, Roh bersaksi tentang aku sabda Tuhan, tetapi kamu juga harus bersaksi. Tuhan bersama. Inilah juru suci menurut Yohanes, dimuliakan. Dalam amalan perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa dan Anak, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini katakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat
bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saya dari sini. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Apa kabar? Yang biasa di luar. Baik, ya. Puji Tuhan bahwa kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Tuhan memberikan kepada kita keadaan yang baik. Amin. Kita masih diberikan kesehatan. Yang mungkin ada juga barangkali masih capek, pegal-pegal, ya, pegal bingung, nyeri otot dan sebagainya. Tetapi kalau Anda yang dalam keadaan demikian mau meluangkan waktu untuk datang dalam persekutuan yang berarti luar biasa. Jadi Anda mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Saya mau bicara tentang apa ya? Bacaan kitab suci hari ini konteksnya teristimewa bacaan yang berbicara tentang Yesus memberikan suatu pesan penting. Karena apa? Karena dia mau berpisah dengan murid-muridnya. Dalam amalan perpisahannya dia bersabda, gitu kan? Biasanya kalau orang mau berpisah dengan orang yang dia sayangi, pasti ada kata-kata yang mau disampaikan, kayak wasiat. Kita kan pernah mengalami ketika orang tua kita di saat-saat akhir hidupnya, dia ingin supaya anak-anaknya mendengarkan apa yang dia sampaikan, dia mengharapkan mereka datang semuanya, lalu dia mengatakan sesuatu yang sangat penting, wasiat atau menyampaikan suatu pesan penting. Tetapi yang sangat menarik di sini adalah Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Hari Kamis kita akan merayakan hari apa? Hari Raya Kedatangan Tuhan. Dia sudah berpesan kepada murid-muridnya, aku memang akan pergi meninggalkan kamu, tetapi aku tidak membiarkan kamu seperti domba yang kehilangan gembala, ya. Seperti domba tanpa bergembala. Karena apa? Karena dia akan mengutus siapa? Roh Kudus. Roh Kudus juga seringkali disebut sebagai Parakletos. Sebagai Parakletos yaitu sebagai roh penghibur. Tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil, dikatakan sebagai roh penghibur. Dia akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi murid-muridnya, karena dia tahu bahwa konsekuensi mengikuti dia itu sangat berat. Nanti mereka akan dibunuh, dan ada yang menyangka kalau orang-orang membunuh mereka berbakti kepada Allah, tetapi sebenarnya mereka tidak mengenal Bapa dan juga tidak mengenal Aku. Dan itulah yang terjadi. Para rasul hampir sebagai besar para rasul itu mati sebagai martir. Dia tahu apa yang akan terjadi nanti terhadap orang-orang yang mengikutinya. Karena itu dia mengatakan, saya akan memberikan roh penghibur yang akan memberikan penghiburan, menguatkan kalian supaya tetap berani bersaksi tentang Aku. Tentang Aku, apa yang diwatakan tentang Aku, tentang Tuhan? Yang pertama-tama diwatakan apa? Tentang wata kebangkitannya. Tuhan Yesus bangkit, ya. Kalau Yesus sudah bangkit, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia iman percaya. Itu. Jadi yang utama adalah mewatakan Yesus yang bangkit. Kemudian sebagai Parakletos juga Roh Kudus disebut sebagai pengajar. Dia akan mengajarkan segala sesuatu, mengajarkan segala kebenaran kepadamu. Ini kita dalam konteks apa? Karena saat-saat menantikan datangnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, ya, 40 hari Yesus
Kamis kita merayakan hari raya kenaikannya, dan setelah itu berapa hari kemudian, 49 hari atau pada hari yang ke-50 dia mengutus Roh Kudus, kita akan merayakan hari raya Pentakosta. Kalau spirit dari persekutuan doa karismatik Allah, spiritualitas Roh Kudus, ya, kita percaya akan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, kuasa yang senantiasa menuntun kita tadi pada kebenaran, karena yang mengajarkan kita tentang kebenaran. Kemudian yang ketiga, dia sebagai pengingat. Tadi dikatakan dalam bacaan itu sangat jelas, ya. Dia akan menjadi roh yang akan mengingatkan kita akan segala apa yang disampaikan oleh dia. Nanti murid-muridnya sadar, kemudian mereka ingat bahwa apa yang pernah dia katakan tentang dirinya, tentang apa yang akan mereka alami nantinya, tentang nubuat-nubuat yang dia sampaikan. Itu mengingatkan kita. Kalau dalam perjalanan kita sudah mulai mirip-mirip, sudah mulai bengkok-bengkok, nah, Roh Kudus juga mengingatkan kita kembali lagi kepada jalan yang benar, supaya kita tidak tersesat, supaya kita ingat untuk pulang. Kalau kita pergi jalan itu kan kita harus ingat kembali lagi gitu ya, jangan sampai kita tersesat. Saya punya anjing di tengah itu, biar dilepaskan, dia ingat pulang. Kayak orang bilang ini anjingnya pandai ya, biar dilepaskan ke sana, tapi dia tetap ingat pulang begitu. Tetapi ada satu waktu, ada seorang anak dari kompleks itu, dia keluar, tapi dia lupa dia pulang kemana gitu kan. Bingung dia nangis. Anak itu nggak tahu dia mau pulang kemana gitu, lupa pulangnya di mana. Jadi ya kita harus ingat kembali lagi. Kalau kita sudah mulai tersesat, kita sudah mulai kehilangan arah, kita diingatkan oleh Tuhan untuk kembali pulang, kembali lagi kepada. Itulah peran Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, pada pengantar saya sudah mengatakan bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa perjalanan hidup kita seringkali kita berhadapan dengan kesulitan, tantangan yang kadang-kala membuat kita berbeban berat, letih terus, kurang semangat. Dan pada saat-saat demikian seringkali ada godaan bagi kita untuk mencari hiburan, mencari penghibur seperti itu. Kadang-kala ya, jujur atau tidak, sadar atau tidak, kadang-kala ya seringkali kita jatuh untuk mencari hiburan-hiburan yang sifatnya sementara. Lalu kemudian kita setelah jatuh ke tempat hal tersebut, lalu kita kemudian menyesal. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita, kalau kita dalam keadaan berbeban berat, jangan cari hiburan-hiburan yang lain. Karena Tuhan juga menyiapkan seorang penghibur yang sejati, yang akan memberikan penghiburan rohani untuk kita, yang menguatkan kita, yang tetap setia, yang membuat kita mampu bertahan, mampu berjalan dalam setiap tantangan dan cobaan-cobaan hidup ini. Itu. Dan kemudian kita mendengar juga dari bacaan pertama berbicara tentang orang yang membuka hatinya akan karya Roh Kudus. Siapa itu? Tadi dalam bacaan pertama cerita tentang rasul-rasul yang mewartakan Injil, lalu dia kemudian singgah di satu kota, berjumpa dengan begitu banyak dengan perempuan-perempuan, dan ada seorang perempuan yang bernama siapa? Lydia. Dia seorang pengusaha, dia adalah penjual kain ungu, tetapi dia membuka hatinya kepada pewartaan yang disampaikan oleh para rasul. Dan setelah dia mendengarkan pewartaan itu, hatinya bersuka cita dan hidupnya penuh dengan damai. Lalu dia menggunakan kalian datang juga menginap di rumah saya untuk membuktikan bahwa saya sungguh-sungguh membuka hati saya akan karya Tuhan. Jadi Roh Kudus juga bekerja, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak hanya terbatas untuk golongan tertentu. Roh Kudus bekerja untuk semua bangsa, dan Roh Kudus bekerja untuk kepada siapa saja yang membuka hatinya untuk dia berkarya. Kepada Lydia, ya, semoga kita juga bisa meneladani Lydia ini, ya orangnya sibuk kan, sebagai pengusaha, sebagai penjual kain ungu di kota Hira.
Dia dia seorang penjual kero di salah satu kota. Jadi dia di tengah kesibukannya dalam pekerjaannya, dalam usaha dan bisnisnya, dia juga tetap membuka hatinya akan karya Tuhan karena dia merasa bahwa Tuhan adalah segalanya. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang mencukupkan hidup saya. Meskipun saya sudah memiliki segala-galanya, mungkin dia juga termasuk adalah orang-orang yang kaya pada waktu itu, dan dalam perjalanan selanjutnya dia menjadi salah satu murid, yang bukan murid yang kemudian menjadi donatur, gitu ya, menjadi penyokong bagi karya-karya para rasul. Di dia ada sesama juga, banyak perempuan-perempuan yang kemudian mereka mau menjadi pengikut-pengikut Tuhan, dan mereka juga terlibat untuk membantu karya-karya Tuhan, ya, dengan apa yang ada pada mereka. Jadi ini juga adalah satu inspirasi dari kita. Jadi kalau kita diberikan segala berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kita, jangan simpan untuk diri kita sendiri, tetapi mari kita juga gunakan itu sebagai sarana untuk bersaksi, untuk mewartakan dengan cara apa? Bisa saja membantu mereka yang bekerja dalam pewartaan itu. Ini pesan penting untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita berjuang bersama-sama. Hidup kita di dunia memang tidak mudah, tetapi kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia mengutus Roh Penghibur untuk menolong, untuk mengajarkan kita tentang kebenaran, dan untuk mengingatkan kita tentang apa yang telah Dia katakan, Ia sampaikan kepada kita, supaya kita jangan tersesat dalam hidup ini. Amin. Amin. Mari kita hening sejenak, kita bersabda sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilakukan yang kita selesai dalam pemerintahan Yesus Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang terjebak kematian pada yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang dari surga disebutkan Allah yang Maha Kuasa, dari sedia datang dalam hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan kekal. Kita bacakan doa permohonan kita. Allah sumber kekuatan dan pengharapan kami, Engkaulah yang telah mengirimkan penghibur bagi kami dalam kehidupan kami, dan Engkau juga mengutus Yesus Putra kami dapat menemukan jalan keselamatan kekal. Untuk itu saat ini kami hendak menyampaikan segala permohonan dan doa kami kepadamu dengan penuh iman dan kepercayaan. Bagi Bapak Paus Fransiskus, para imam, biarawan dan biarawati, utuslah Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka untuk setia dan gigih dalam pelayanan di tengah umat-Mu. Lindungi dan hiburlah mereka di kala mengalami sakit dan kesepian, tantangan dan godaan. Semoga mereka menjadi cahaya kasih
Kami berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya negara yang sedang perang dan konflik saat ini. Jamahlah ya Tuhan hati para pemimpin bangsa yang sedang terlibat perselisihan dan peperangan. Sadarkanlah mereka bahwa perang bukanlah jalan untuk menyelesaikan masalah. Tuntunlah mereka kepada perdamaian dan menjadikan kasih sebagai pedoman utama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, berilah kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Permudahkanlah mereka dalam menghadapi tantangan hidup dan berilah kekuatan untuk melewati setiap persoalan keluarga. Semoga para orang tua dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka, khususnya dalam iman akan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, berilah kami rahmat agar memiliki semangat untuk bersaksi tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan melalui sikap, perbuatan, dan perkataan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga makin banyak orang mengenal Tuhan melalui keberadaan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk intensi yang kami panjatkan kepadamu dalam perayaan ini. Silakan dengan Engkau memandang dengan penuh kasih segala doa harapan kerinduan hati umatmu yang memohonkan doa-doa pertolongan dan perlindungan. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, semoga Engkau menjamah, menguatkan dan menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu dalam perjalanan hidup, semoga Engkau yakinkan bahwa Engkau senantiasa hadir menyertai perjalanan hidup kami dalam keadaan apapun juga. Bagi mereka yang mengalami musibah, semoga Engkau juga menguatkan dan melindungi mereka supaya mereka tetap tekun mencari bantuan dan pertolongan. Secara khusus Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang terkena musibah gunung meletus yang terjadi di daerah Sitang, Kalau. Semoga Engkau juga menghibur dan menguatkan, mengutus orang-orang yang peduli untuk meringankan beban kehidupan mereka. Bagi mereka yang saat ini telah terpanggil menghadap hadirat-Mu, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Antarlah mereka kepada belas kasih dan kehadiran-Mu supaya mereka berbahagia selamanya di dalam persekutuan Para Kudus. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Hendrawan atau yang Ciantik yang meninggal 7 hari yang lalu. Semoga karena belas kasih dan kehadiran-Mu dia dapat hidup damai bersama dengan Engkau di surga. Untuk maksud-maksud ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, banyak hal yang ingin kami sampaikan ke hadirat-Mu. Namun dengan iman percaya Engkau telah mengetahuinya. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkannya dan terjadilah seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Lanjutkan dengan terima Kita semua sudah diberkati dan kita akan masuk di dalam persembahan. Akan diadakan 2 kantong yaitu persekutuan doa dan kantong warna merah untuk gereja. Mari kita berikan persembahan kita. Kita katakan bahwa Ibu untuk membalas cinta.
kita berdoa. Ya Allah yang setia, kami bersyukur atas penghibur dan roh kebenaran yang menuntut kami untuk senantiasa menjadi saksi. Berkati kami setiap pribadi yang saat ini menyatukan hati dalam perayaan Kristi. Biarlah firman-Mu yang menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami di setiap waktu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan permohonan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Romo Sisko ketutupan Bunda Maria. Terima kasih Romo Sisko untuk pelayanan pada malam hari ini di tengah schedule yang cukup padat, tetap meluangkan waktu untuk kita keluarga besar PDPKK Bunda Hati Kudus, dan kita sama-sama mau membuking Romo ya, setidaknya 1 tahun sekali bersama dengan PDPKK Bunda Hati Kudus. Mohon dicatat Romo. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, dan saya mau melihat apakah pada malam hari ini Tuhan tambahkan sahabat teman yang baru hadir. Boleh bangkit berdiri? Gak ada? Oh ada, selamat datang sister. Selamat datang di PDPKK Bunda Hati Kudus. Kita senantiasa menanti untuk kehadirannya di minggu depan. Mungkin ada teman-temannya yang rindu untuk bergabung, silakan nanti aja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon perhatian untuk minggu depan tetap diundang kembali di dalam persekutuan doa di dalam gereja. Kita akan bersama-sama dengan Ibu Evi Teresia dengan tema kesetiaan seorang murid. Kita akan memulainya jam 18.30 dengan rosario terlebih dahulu, baru kemudian kita akan PD jam 7 malam. Mari kita semua boleh mengajak teman dan sahabat yang ada di sekitar kita. Mungkin mereka yang sudah lama tidak hadir bersama-sama dengan kita, boleh dipanggil kembali dan diingatkan bahwa kita masih ada dan menanti kehadirannya. Dan berikutnya lagi tetap diingatkan bahwa kita memiliki Kombas, komunitas basis yang diselenggarakan setiap hari Kamis, dan saat ini masih diselenggarakan secara Zoom. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu untuk bergabung di dalam Kombas, boleh menghubungi Sis Ursula di 0858 8556 6077. Ini tidak dipungut biaya apapun, jangan khawatir ya. Teman-teman yang ingin bergabung langsung boleh dicatat nomor telepon Sis Ursula. Dan berikutnya lagi, dan sampai dengan hari ini masih ada dan terus akan kita lanjutkan, yaitu kegiatan asiknya baca Alkitab 1 hari 2 pasal. Mungkin sister yang baru bergabung, baru mendengar, boleh bergabung bersama-sama dengan kembali menghubungi Sis Ursula di 085885566077. Saya boleh mengundang berdiri Sis Ursula yang tadi sudah 2 kali saya sebutkan. Kalau mau bergabung silakan langsung menemui beliau ya. Bagaimana caranya dan apa syaratnya? Yang pasti syarat utamanya adalah mau. Oke, berikutnya lagi, kalau tadi Bapak Ibu teman-teman semuanya memberikan persembahan melalui kantong-kantong kolektor, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, dan mungkin apabila sampai hari ini masih rindu ingin mendukung lebih lagi, boleh memberikan persembahan kasih melalui transfer ke rekening BCA atas nama Julia Budianto 241058084. Seberapapun yang Bapak Ibu persembahkan, ini sungguh-sungguh menjadi dukungan yang sangat luar biasa untuk karya pelayanan di dalam persekutuan doa Bunda Hati Kudus. Kalau tadi di bacaan pertama ada tokoh Hidia yang mensponsori Pak Rasul, bagaimana Bapak Ibu juga diundang untuk menjadi sponsor utama di dalam pelayanan PDPKK Bunda Hati Kudus. Dan berikutnya lagi adalah wujud doa. Kalau tadi pada saat masuk Bapak Ibu bertemu dengan teman-teman yang ada di depan dan memberikan form wujud doa dan didoakan oleh Romo atau pewarta, kemudian dibakar di depan Gua Maria. Ada satu lagi bentuk dukungan kami kepada Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk terus didukung dalam doa, boleh menyampaikan wujud doanya melalui WA 0896 0111 1397. Ini semua
semua akan kita doakan melalui pertemuan tim di dalam doa syafaat. Dan berikutnya lagi tetap mengajak untuk saling berbagi berkat melalui konsumsi. Kalau setiap kita selesai PD ada sedikit makanan kecil yang dibagikan, ini adalah dari teman-teman sekalian untuk kita semua. Dan saya membuka hati teman-teman untuk boleh bergabung memberikan kasihnya melalui berkat, melalui bentuk konsumsi, dan bisa menghubungi Sisvina di 08 58 Mari kita berlomba-lomba menjadi berkat bagi sesama kita. Dan yang terakhir, kita semua diundang di dalam Praise and Worship di Genar Barat 1 pada tanggal 20 Mei 2024 yang akan kita awali dengan rosario di jam 6 sore. Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama PDPKK Genar Barat 1 dan nanti akan dilayani bersama-sama dengan Romo Steve Winarto PR. Mari semua aja sahabat-sahabat kita penuhi gereja ini untuk sama-sama merasakan kasih Tuhan. Setelah hari Minggu kita merayakan Pentakosta, hari Senin kita mengobarkan api Roh Kudus melalui pujian dan penyembahan. Sekian mohon pada malam hari ini. Oh, satu lagi yang saya hampir lupa. Teman-teman, di perayaan Ekaris setiap awal bulan kita akan mendoakan sahabat-sahabat kita yang berulang tahun di hari dan bulan April tahun 2024. Siapa yang berulang tahun boleh bangkit berdiri? Boleh bangkit berdiri yang berulang tahun, dan saya undang untuk maju ke depan. Nanti akan didoakan secara khusus oleh Romo Sisko, dan mungkin sebagai hadiah istimewa akan diberikan ujian lagu yang istimewa dari Romo Sisko. Kita nggak tahu seperti apa. Silakan teman-teman yang berulang tahun di bulan April dan juga berulang tahun pernikahan di bulan April, silakan maju ke depan. Ya, ada Tante Frida, Stendi, Ciuli, dan siapa lagi yang masih? Ayo, silakan maju, silakan maju. Ganti gigit. Nanti dikit. Semua akan mendapatkan berkat. Dan yang terakhir Romo, nanti sebelum kita sekalian berpisah setelah mendapatkan berkat, kita akan foto bersama di depan altar. Ya, silakan nanti komsos, bukan komsos ya. Dari dokumentasi mempersiapkan ini. Silakan Romo untuk memberikan berkat untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan April. Sekalian ini karena di awal bulan ada yang berulang tahun perkawinan Koryani dan Kristi, silakan. Ya, silakan. Yang melakukan perkawinan Ini kan yang ini sepasang. Baik, kita bersyukur setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi atas kita masing-masing, peristiwa saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, dan juga merayakan kasih kesetiaan Tuhan dalam menimpa perahu tangga, bahwa masih setia dalam hidup perkawinan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada-Nya. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tidak akan lama. Semoga sebuah Nusantara kehadiran Allah Bapa Pencipta alam semesta. Engkaulah asal dan tujuan kehidupan kami di dunia ini. Engkau menciptakan kami karena kasih-Mu, supaya kami yang hidup di tengah-tengah dunia ini senantiasa berbakti kepada-Mu, memuji, memuliakan dan meluhurkan nama-Mu dalam perkataan, dalam perbuatan, dan juga dalam perjuangan hidup kami setiap hari. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk rahmat kehidupan bertambahnya usia bagi saudari-saudari kami yang merayakan ulang tahun di sepanjang bulan April, dan juga pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka.
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih setia dalam perjalanan hidup mereka. Semoga kiranya Engkau senantiasa menguatkan dan memberkati mereka dengan karunia-karunia surgawi yang berasal daripadamu, supaya mereka tetap sehat jasmani dan rohani, supaya mereka senantiasa mengutamakan kehendak-Mu di atas kepentingan diri sendiri, supaya mereka dapat hidup dalam damai sejahtera-Mu lewat segala karya pekerjaan dan usaha-usaha yang Kau percayakan kepada mereka, supaya mereka juga boleh menghadirkan cinta dan damai di dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga, dalam pekerjaan, di tengah komunitas, gereja dan masyarakat kami. Buatlah mereka senantiasa teguh di dalam iman, pengharapan dan cinta kasih-Mu. Maka dengan demikian kami dengan percaya mereka juga boleh menjadi seorang berkat-Mu bagi sesama. Berkatilah seluruh anggota keluarga dimanapun mereka berada, kiranya kasih dan kesetiaan-Mu senantiasa menjangkau dan turun atas mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Baik, sudah ya. Saya ada mau kita. Ya, bahwa kita tidak abdul kalau tidak bernyanyi. Saya mau nyanyi, boleh kan? Boleh kan? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, saya masih berusaha nanti. Nyanyi apa ya? Saya mau menyanyi satu lagu yang cukup viral juga beberapa waktu terakhir ini, di waktu yang tepat. Tahu kan lagunya? Lagu ini mau menggambarkan bahwa kadang-kadang kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan kita merasa bahwa seakan-akan Tuhan tidak pernah mendengarkan atau mengabulkan, padahal kita salah. Kadang-kadang kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan memberi jauh lebih apa yang kita minta dari yang kita minta, dan Tuhan juga mengabulkan sesuatu jauh lebih dari yang kita harapkan. Kita percaya akan pertolongan Tuhan bagi siapa saja yang terbuka hatinya akan karya amalkan Roh Kudus, yakin dan percaya bahwa berkat-berkat juga dialirkan berlimpah-limpah melalui kita. Jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita karena Dia sudah berjanji Dia mengutus Roh Kudus, Roh penghibur yang akan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Cek 1, 2, suara kedengaran? Bisa gak? Cek 1, 2. Tes 1, 2, 3. Apakah suara saya kedengaran? Aman? Selalu
Goodness of God. Oke. Gak apa-apa ya? Boleh? Tambah lagi satu? Terakhir ya? Nanti ada yang ikut bisa ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari. Sudah serang-serang basah. Kayak kita percaya akan pemerintahan Tuhan dan mari kita siapkan hari-hari ini karena kita akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Kita percaya Tuhan ada surga untuk menyediakan bagi mereka yang percaya kepadanya, dan Dia tetap menyertai kita karena Dia selalu dan senantiasa mengutus roh penghibur yang menghibur, menguatkan, mengajarkan kita dan mengingat kita akan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Amin. Pagi-pagi makan bubur terbuat dari ketan.
Tuhan mengutus roh penghibur agar kita beroleh keselamatan. Baik, makan bubur ketan itu apa ya? Ada kan? Cuma anak-anak itu bubur ketan ada tapi enak juga ya. Bubur ketan ada. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjut berdiri, kita akhiri perayaan syukur ini. Kita mohon berkat dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa